Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, Taruna Prodi Madya PHL asal Pangandaran. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang mesin silent cutter, di mana silent cutter adalah mesin pencampur adonan. Mesin ini hampir sama fungsinya dengan meat mixer. Fungsinya adalah mencampur adonan, bumbu, dan daging hingga tercampur secara merata dengan hasil yang bagus. Mesin ini menggunakan tenaga listrik. Desain mesin yang sangat bagus dan rapi dan dilengkapi dengan roda sehingga mudah dipindah-pindah. Mesin terbuat dari stainless steel. Sistem kerja mesin adalah bawal mesin berputar disertai dengan putaran pisau yang tajam yang mencacah produk. Bagian-bagian mesin adapun adalah pencampur adonan, motor penggerak pada mesin pencampur adonan, penutup, mata pisau, mangkok piringan, belt pembagi dan torak pemutar mangkok, belt dan torak penggerak mata pisau 2. Berikut adalah pengoperasian mesin pencampur adonan. Pertama, masukkan semua bahan baku daging, bumbu, dan bahan tambahan ke dalam mangkok piringan silent cutter. Selanjutnya, tutup penutup silent cutter. Pasang aliran listrik mesin silent cutter. Lalu nyalakan mesin, tekan tombol on untuk memulai mengoperasikan mesin silent cutter. Lalu matikan mesin, tekan tombol off bila adonan sudah homogen atau sudah diaduk secara merata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu alat pengolahan, yaitu mesin penggiling daging. Mesin penggiling daging ini biasa dimiliki oleh pengusaha atau pemilik bisnis kuliner yang berbahan dasar daging atau ikan. Mesin penggiling daging ini memiliki merek Getra dengan dimensi 36 x 23 x 45 cm dengan kapasitas yaitu 80 kg per jam dengan berat mesin 22 kg. Mesin ini dapat membantu melumatkan daging dalam ukuran besar menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diolah. Dalam penggunaan mesin penggiling daging, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah memastikan mesin tersebut dalam keadaan bersih dan layak pakai. Kemudian, kita perlu memasang komponen-komponen yang ada dalam mesin tersebut sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan tempatnya. Dalam proses penggilingan daging, pertama kita dapat memasukkan daging yang akan kita lumat ke dalam corong. Setelah itu kita tekan tombol power dan daging akan keluar melalui tabung yang berada di samping. Tabung ini berisi pisau yang akan memotong-motong daging menjadi lebih lumat. Perawatan mesin penggiling daging tergolong mudah. Yang pertama, dalam penggunaan mesin penggiling daging, usahakan dalam keadaan kering. Kemudian, pastikan ketajaman pisau tidak berkarat. Setelah itu, setelah digunakan, mesin harus segera dicuci dan dilap bersih hingga kering. Selanjutnya, dalam menggiling daging, usahakan menggunakan potongan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk menjaga ketajaman pisau dan keawetannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan vacuum sealer. Vacuum sealer merupakan alat yang berfungsi menghilangkan udara di ruang sekitar makanan. Alat ini akan memakai batang segel yang dipanaskan untuk menyatukan sisi-sisi kemasan agar udara tidak kembali masuk ke dalam, karena paparan udara bisa merusak atau menyebabkan makanan cepat basi seiring berjalannya waktu. Cara penggunaan mesin vacuum sealer yang pertama yaitu pilih kemasan vakum yang tepat. Penggunaan vacuum sealer harus diawali dengan memilih kemasan yang benar. Kita harus memilih kemasan khusus yang dibuat untuk vacuum sealer karena lebih efektif menjaga segel terjaga selama berbulan-bulan dibandingkan kantong biasa. Karena kantong biasa bisa membiarkan udara masuk yang tentu bisa merusak fungsi dari vacuum sealer.
Selain itu, kita harus memilih ukuran kemasan yang tepat dengan ukuran makanan. Cara yang kedua yaitu siapkan makanan yang ingin disimpan. Kita harus menyiapkan makanan yang ingin disimpan. Kemudian kita isi sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Yang ketiga yaitu isi kemasan dengan benar. Jika makanan sudah siap disimpan, kita bisa mengisi kemasan dengan bahan tadi yang ingin diisi ke dalam kantong plastik. Sisakan ruang antara tepi yang disegel vakum dengan makanan, yaitu 3 hingga 5 inci di bagian atas kantong. Setelah itu pastikan kita menyegel kemasan dengan baik dan berekatnya tidak luntur seiring waktu. Yang keempat, kita mulai menggunakan vacuum sealer. Cara penggunaannya yaitu setiap alat berbeda-beda, jadi kita bisa membaca petunjuknya secara manual. Yang pertama, letakkan kemasan vakum berisi makanan di meja. Kedua, buka tutup penyegel vakum dan taruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah mesin pengolahan, yaitu chopper. Chopper adalah salah satu peralatan atau perlengkapan memasak yang dapat digunakan untuk membantu mengolah bahan makanan seperti memotong, mencincang, menggiling, hingga mencampur bumbu masakan menjadi satu dan menghaluskannya. Adapun spesifikasi dari chopper yaitu memiliki mesin yang memiliki 2 percepatan, memiliki 2 buah mata pisau, memiliki tabung chopper berkapasitas 2 liter, dan untuk daya dari mesin chopper ialah 300 watt. Untuk cara pengoperasian dari mesin chopper yaitu masukkan bahan yang akan dicampur dan dipotong ke dalam tabung chopper. Kemudian tutup tabung chopper, tunggu sampai selesai. Adapun cara perawatan dari chopper yaitu setelah digunakan chopper dicuci hingga bersih. Selanjutnya, jika sudah dibersihkan, alat dilap sampai tidak ada air yang mengenang. Kemudian letakkan kembali chopper ke tempat semula. Di sini saya akan menjelaskan tentang freezer. Freezer adalah alat pendingin bersuhu di bawah 6 derajat Celcius yang dapat membekukan makanan atau minuman yang disimpannya. Spesifikasinya yaitu dayanya 130 watt. Freezer panjangnya 81,5 cm, lebarnya 83,3 cm, tingginya 52,5 cm. Fungsinya mendinginkan atau membekukan makanan dengan cepat. Cara pengoperasiannya itu, salah satu hal yang wajib diketahui adalah bekerja secara optimal merupakan salah satu bagian penting kulkas dan untuk membekukan makanan. Cara perawatan freezer adalah periksa panduan manual untuk unit freezer Anda dan tempatkan freezer pada area suhu stabil. Cek suhu freezer secara berkala. Bersihkan bagian dalam freezer dan usahakan supaya freezer selalu penuh. Sekian dan terima kasih.